mobil aku mogok. Mobil seorang Jeffrey Wardana mogok. Ternyata dia percaya. Mau kembali buat aku. Gak usah GR. Aku balik lagi ke sini karena Rizka bilang aku gak usah anak-anak ke sekolahnya lebih awal. Jadi aku punya waktu buat jangan ngeliatin kesini terus. Dan yang aku liatin istri aku sendiri. Kok belok? Aku lapar, Nov. Tadi aku belum sempat selesai makan dulu ya. Tumben buburnya. Ini nih, kamu makan bubur aku aja. Minum dulu. Danang memang telah ditemukan polisi nih guys. Makanya karena Danang ini telah diselamatkan polisi pada waktu dia mau dihabisi oleh Firman nih guys. Dan di situ polisi sengaja meminta keterangan dari Danang. Apakah Danang itu mengenal Firman dan apakah hubungan dia dengan Firman dan siapakah Firman itu dan Firman itu orang suruhan siapa. Dan Danang pada awalnya dia tidak mengaku Firman itu adalah anak buahnya Pak Bagas. Karena jelas kalau dia mengaku bahwa Firman adalah anak buahnya Pak Bagas yang diutus untuk menghancurkan dia dan melenyapkan dirinya guys. Jelas dia tidak mungkin karena nantinya akan ke depan bisa bermasalah ya, bisa dihajar habis dia. Namun dia tidak punya pilihan lain karena polisi tentu saja telah mengetahui yang sebenarnya ya guys ya terkait Firman pada waktu itu. Namun memang hanya saja dari pihak kepolisian menginginkan Danang untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya hubungan apa dengan pada waktu itu. Nah memang di situ Danang memang teringat sekali pada malam itu bahwa dia mau ditusuk, mau dibunuh, mau dilenyapkan begitu ya. Karena memang itu adalah perintah Pak Bagas. Karena Danang adalah orang-orang satunya yang mau menjadi saksi. Karena memang Pak Bagas adalah dalang dari setiap permasalahan yang terjadi yang menimpa keluarganya Wardana nih guys. Namun Novia harus dituduh karena hal yang tidak memang ia lakukan ya. Dan Danang ini adalah saksinya sebenarnya karena ia adalah sopir yang seharusnya mengendarai pada waktu itu yang seharusnya mengantarkan Novia dan keluarganya nih guys. Namun ternyata dia justru malah diiming-iming oleh uang yang banyak nih guys oleh Pak Bagas ya, karena Pak Bagas ini mau balas dendam kepada Arjuna nih guys. Nah maka dari itu untuk menghalalkan berbagai cara Pak Bagaslah orang dalang dari semua permasalahan yang terjadi tentunya ya guys ya. Dan polisi di sini bilang jangan bohong seperti itu karena dia tahu bahwa Danang itu adalah sopir yang seharusnya ya guys ya mengendarai mobilnya keluarganya Pak Arjuna seperti itu. Namun dia tidak tahu apa yang harus dia ngomongkan seperti itu. Nanti kalau dia buka mulut dia yang akan kena juga ya, karena memang dia telah diancam gitu loh ya. Pak Bagas ini tidak main-main seperti itu. Namun pihak kepolisian juga meminta dia untuk mengatakan yang sebenarnya terkait apa yang telah terjadi seperti itu. Makanya benar-benar diharapkan bahwasanya Danang itu mau mengaku apa yang telah terjadi dan siapa itu Firman seperti itu ya, hubungannya apa gitu loh, dia orang suruhannya siapa begitu loh. Nah sementara itu ada Novia yang telah usai nih guys menjadi saksi dari Wawan. Benarkah Wawan itu adalah orang yang menjadi dalang semua ini atau dia hanya orang suruhan? Karena jawaban yang diberikan Wawan itu seakan-akan tidak pasti. Dia hanyalah orang dari suruhan seseorang yang mengatasnamakan dirinya, padahal dia itu tidak tahu apa-apa mengenai itu. Bahkan ketika Novia melontarkan jawaban juga pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan baik seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ ada Jeffrey nih guys. Jeffrey sengaja menemui Novia karena dia ingin nebeng dengan Novia nih guys. Karena dia beralasan bahwasanya mobil dia mogok. Nah pada awalnya Novia tidak mau karena dia tahu betul seorang Jeffrey Wardana mobilnya bagus seperti itu nggak mungkin dong ya dia harus mogok seperti itu, mobilnya kayak nggak mungkin banget seperti itu. Jadi dia nggak percaya dong ya, jelas-jelas dia nggak akan percaya ya guys ya. Dia tidak percaya itu semua dan dia yakin bahwa mobilnya Wardana itu memang baik-baik saja, orang mobilnya bagus sekali seperti itu nih guys. Dan maka dari itu membuat Novia ini langsung pergi begitu saja. Dia langsung pergi begitu. Namun di situ Jeff mengatakan bahwa dia itu masih suaminya, karena statusnya masih suaminya seharusnya dia itu diberi tabengan seperti itu. Namun Novia langsung pergi begitu aja nih guys, karena memang dia sudah merasa benci dan kecewa banget dengan Jeffrey seperti itu nih guys. Nah ketika mau dia
pulang ya mau menuju ke sekolahan dia, tiba-tiba dia dapat pesan dari Rizka. Nah di situ Rizka memberikan pesan bahwa dia udah nggak usah ke sekolah seperti itu aja, karena memang ada salah satu anak ya kan dari sekolahnya yang harus dia jenguk karena sakit seperti itu, makanya dipulangkan cepat seperti itu. Nah karena mendapatkan kabar pesan seperti itu dari Rizka, jadi membuat Novia ini kembali menemui Jeffrey nih guys. Padahal di situ awalnya Jeffrey sudah berpikiran bahwa Novia sudah tidak percaya dengan dirinya. Nah kemudian di situ Novia datang menghampiri dia lagi seperti itu, dan dia langsung membukakan jendela dan ngomong kepada suaminya untuk segera masuk dan berikan tappingan seperti itu nih guys. Novia sebenarnya masih sangat mencintai Jeffrey ya guys ya, terlihat dari kepeduliannya seperti itu. Walaupun cuek, namun dia yakin bahwa dia itu masih mencintai suaminya. Begitupun suaminya. Namun hanya karena kesalahpahaman yang bikin mereka berdua harus terpisah, yaitu adalah Paknya sendiri, yaitu Pak Arjuna yang menjadi dalang dari kesalahpahaman itu sendiri. Novia yang masih mencintai Jeffrey, makanya dia mau menebengi suaminya seperti itu. Jeffrey pun senang karena dia ditebengi dari istrinya seperti itu, membuat dia itu senang gitu loh guys, karena setelah sekian lama dia tidak duduk bareng dengan suaminya, sehingga dia bisa duduk bareng dengan istrinya, membuat dia itu senang. Begitupun Novia yang sudah lama tidak dekat dengan suaminya, sangat senang karena mereka berdua bisa berduaan seperti itu. Nah karena mendapatkan tebengan mobil Novia nih guys, makanya Jeffrey ini menyuruh asistennya Ben untuk mengambil mobilnya seperti itu. Karena Ben jamin ini mendapatkan teks dari Pak Jeffrey untuk mengambil mobilnya, maka dia harus segera mengambil mobilnya yang ada di kantor polisi. Ya, itu atas perintahnya Jeffrey seperti itu. Nah mengenai Ibu Esti ini mendapatkan telepon ya guys ya dari resepsionis yang mengatakan bahwa dia itu ada yang menunggu di bawah, yaitu namanya Ibu Astrid. Nah Ibu Astrid siapa nih ya guys ya? Kemudian dia bertanya kepada resepsionis tersebut, dan kemudian resepsionis itu menunjukkan bahwa Ibu Astrid itu. Nah kemudian ketika dia menengok dan melihat itu ya ternyata ada Ibu Astrid. Pada awalnya terkejut dong ya, apa benar itu Ibu Astrid? Karena kan selama ini Ibu Astrid belum ditemukan seperti itu. Nah karena benar-benar itu adalah Ibu Astrid, dia langsung menghampiri Ibu Astrid dong. Dan dia masih belum saja percaya bahwa Ibu Astrid ternyata sudah ditemukan, begitu loh guys. Dan memang benar itu adalah istrinya Pak Arjuna, ibunya Jeffrey seperti itu. Dan karena benar itu adalah ibunya Jeffrey, langsung dipeluk nih guys, bahwa oh ternyata selamat seperti itu dari pasca kecelakaan itu nih guys. Dan disitu senang dan langsung ngobrol banyak ya dengan ibunya Jeffrey ini, dan menyuruhnya untuk langsung ke apartemennya aja seperti itu untuk ngobrol lebih dekat sekali seperti itu, karena nggak enak kalau kita ngobrol di luar ya kan. Maka dari itu diajaklah ke apartemen seperti itu, karena lebih baik untuk ngobrol lebih dalam lagi di apartemennya langsung ya guys ya. Maka dari itu memang Mama Esti memintanya untuk ke apartemennya seperti itu, karena memang masih banyak yang harus dibicarakan tentunya. Begitupun juga dengan Mama Esti dan juga Mama Astrid yang pengen menanyakan sesuatu tentang Novia dan Jeffrey selama ia pergi, apakah ada banyak masalah seperti itu nih guys. Nah maka dari itu harus ada kejelasan dari Mama Esti untuk mempertanyakan dan menjawab itu nih guys. Nah Novia nih guys itu sangat grogi sekali ketika dipandangi oleh suaminya sendiri, karena setelah sekian lama tidak ngobrol dengan suaminya, dia harus duduk dekat nih guys. Nah karena dia tidak fokus dengan suaminya nih guys, maka membuat Novia ini terasa sangat gak suka gitu loh, karena dia kayak gak mau gitu loh guys. Namun kan Jeffrey masih suaminya, statusnya kan gak salah dong kalau memandangi istrinya itulah yang dipandang oleh dari segi suaminya Jeff seperti itu. Nah karena saking tidak nyamannya, mungkin karena masih mencintai ya, jadi Novia ini tidak fokus seperti itu nih guys. Jadi dia mobilnya dibawa ngebut gitu loh, tidak melihat ke kiri kanan, melihat lalu lintas seperti itu. Dia tidak melihat di situ lampu warna merah seperti itu, dan seharusnya berhenti. Dan Jeffrey berusaha untuk mengingatkan, lo kok terus, kan lampunya warna merah, harusnya berhenti. Nah dia baru sadar ternyata lampunya warna merah, dan karena dia telah melanggar lampu lalu lintas, maka otomatis dia harus di stop polisi nih guys, karena dia harus ditilang otomatis ya, dan dia tidak punya pilihan lain untuk berhenti di situ nih guys, karena polisinya meminta dia untuk berhenti dan tentunya menyerahkan surat-surat ya seperti SIM,
seperti itu, apa benar dia lengkap seperti itu untuk surat-suratnya. Dan kemudian setelah dicek bahwa ternyata suratnya sudah ada, SNK-nya ada, semuanya ada nih guys. Namun karena Novia telah melakukan kesalahan, jadi SIM-nya harus ditilang. Karena SIM-nya ditilang, jadi Novia nanti harus menghadapi persidangan nih guys. Karena memang Novia telah melakukan kesalahan, menerobos lampu lalu lintas tanpa ia kesadari seperti itu. Karena dia nggak fokus bahwa ada dengan suaminya seperti itu nih guys. Jadi ya mau nggak mau dia harus ditilang karena Novia tidak punya pilihan lain nih guys ya. Dan di situ memang Jeffrey ya tentu saja memanfaatkan momen tersebut dong ya, bahwa dia akhirnya bisa dekat dengan istrinya seperti itu nih guys. Namun dia juga membuat istrinya tidak fokus karena memang dari keduanya memang saling cinta satu sama lain, cuma tidak menyadari. Dan di situ Novia pun juga saling menyalahkan Jeffrey karena gara-gara Jeffrey dia harus ditilang dan dia tidak fokus seperti itu. Nah akhirnya Jeffrey itu lah yang menyetir mobilnya nih guys. Nah sementara itu ada Mama Astrid. Mama Astrid ini memang dia menemui Ibu Esti untuk mempertanyakan semuanya selama ia pergi, selama ia meninggalkan rumahnya, selama ia mengalami kecelakaan. Apakah ada hal-hal yang memang tidak diketahui seperti itu nih guys. Nah maka dari itu tolong diceritakan Ibu Esti seperti itu. Nah kenapa pada waktu itu Novia dan Ibu Esti pergi dari rumah selama Ibu Astrid ini tidak ada di rumah. Nah kemudian Mama Esti ini menceritakan kepada Mama Astrid bahwasanya dia itu diusir oleh Pak Arjuna itu sendiri seperti itu. Nah mendengarkan ceritanya dari Ibu Astrid seperti itu membuat Ibu Astrid ini bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman dan apakah yang ngebuat suaminya melakukan itu semua itu loh guys. Karena suaminya juga tidak cerita, karena suaminya mengatakan kepada dirinya bahwa Novia itu pergi begitu dengan mamanya seperti itu. Makanya ditanya sekali lagi apa benar seperti itu. Nah karena memang benar seperti itu nih guys, otomatis membuat Mama Astrid ini meminta dengan sangat bahwasannya Ibu Asti dan juga Novia disuruh kembali ke rumahnya. Nah mendengar permintaan tersebut tentu saja Ibu Asti sangat senang sekali. Namun karena mereka punya harga diri dan tidak mau diinjak oleh Pak Arjuna dan juga Jeffrey, membuat Mama Asti ini mentidakkan. Ya jadi dia menolak seperti itu. Karena dia yakin betul bahwa Pak Arjuna sangat membenci Novia. Lalu bagaimana dia harus tinggal dengan satu rumah lagi dengan Pak Arjuna? Karena dia tidak mau melihat putrinya itu harus sedih, ya kan, gara-gara Pak Arjuna. Karena walau bagaimanapun mereka tetap punya masih harga diri. Ya begitulah. Karena itulah makanya Mama Astrid meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh suaminya dan juga kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Jeffrey itu tidak jadi ke VS TV nih guys. Dia ternyata mau ngajak makan bubur seperti itu langganannya begitu loh guys. Nah karena memang Novia ini tidak jadi diajak ke VS TV, ada yang aneh. Karena Jeffrey ngomong dia lapar, dia pengen makan, makanya diajak makan bubur seperti itu. Novia bilang dia tidak lapar, namun Novia tidak punya pilihan lain nih guys untuk mengiyakan seperti itu. Karena Jeffrey mengajak dia, jadi mau tidak mau dia harus mengikutinya. Karena yang menyetir sekarang adalah Novia nih guys. Dan di situ makan aja sedikit aja katanya Jeffrey seperti itu. Nah untuk makan sedikit, nanti kalau tidak habis biar Jeffrey saja yang memakan seperti itu. Nah sesampainya di tempat makan itu nih guys, langsung Jeffrey memesan makanan 2 bubur seperti itu nih guys. Dan di situ Novia langsung duduk begitu nih guys. Nah di situ pada awalnya terjadi cuek menyuek seperti itu. Karena walau bagaimanapun Novia tahu bahwa hubungan dia dengan Jeffrey saat ini tidak baik-baik saja. Apalagi bubur itu juga membuat Novia itu tidak fokus makan gitu loh. Nah ketika memang emangnya ini bapaknya memberikan buburnya itu, nah di situ Novia memang tidak melihat buburnya ia mau makan seperti itu. Walaupun sebenarnya ya emangnya itu juga ngerasa bahwa Novia itu dan juga Jeffrey telah lama tidak ke tempat langganannya bubur, padahal dulunya sering seperti itu, kok lama seperti itu. Nah kemudian membuat Novia ini hanya mengaduk-ngaduk
buburnya aja nih guys, karena Jeffrey melihat dia nggak fokus berduaan dengan Jeffrey karena masih cinta satu sama lain, yang dulunya sangat romantis, yang sangat peduli satu sama lain, tidak lagi peduli dikarenakan kesalahpahaman antara mereka berdua. Nah melihat itu, karena Jeffrey tahu bahwa Novia tidak suka makanan dia itu, dia tanya, loh kok itu makannya diaduk Nov seperti itu. Nah membuat Novia ini jadi mual seperti itu loh guys, karena makanan yang dia suka adalah tidak diaduk, akhirnya diganti tuh makanannya dengan makanan Jeffrey yang belum dimakan dan belum diaduk seperti itu. Nah kemudian Jeffrey juga sangat peka memberikan air mineral ya guys kepada Novia, karena memang muntah tadi kan ya, makanya dia memberikan air mineral kepada Novia untuk diminum nih guys, supaya keadaan dia baik-baik saja. Dan Jeffrey benar-benar masih peduli, dan Novia mengatakan terima kasih kepada Jeffrey atas kepeduliannya tersebut. Sebenarnya mereka berdua masih mencintai satu sama lain ya guys ya, hanya saja mereka berdua tidak melihat itu. Nah mengenai Mama Esi yang menyatakan bahwa Novia dan Mama Esi tidak mau kembali ke rumahnya Mama Astrid dikarenakan Mama Astrid ini dulu tidak ada, terus Pak Arjuna jadi menghinanya, itulah yang menyebabkan Mama Esi tidak mau kembali lagi ke rumah seperti itu loh guys. Jadi sedih deh hubungannya. Nah Mama Astrid ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys. Nah sementara dia masih berpikir, di situ ada Jonathan. Jonathan melihat betul di depan dia ada Ibu Astrid. Sebenarnya itu Ibu Astrid, apakah Ibu Astrid sudah ditemukan seperti itu, dan membuat dia bertanya-tanya, makanya dia menghampiri langsung. Dan ternyata di depannya ada Ibu Astrid, dan benar itu adalah Ibu Astrid nih guys. Nah karena melihat itu Ibu Astrid, dia senang karena Ibu Astrid telah ditemukan. Dan karena Ibu Astrid juga ada di situ nih guys, sekalian dia mau nanya di manakah Kinara disembunyikan oleh Pak Arjuna. Nah di situ pada awalnya juga Ibu Astrid ini mengatakan bahwa dia baru saja ditemukan dan dia baik-baik saja, dan dia belum sempat menjenguk Miranti seperti itu. Dan mengenai pertanyaannya Jonathan mengenai Kinara, dia pada awalnya bingung bagaimana dia harus bercerita, karena jelas-jelas suaminya menentang semuanya seperti itu. Walaupun Ibu Astrid ini membela Miranti dan ingin mengembalikan Kinara ke tangannya, namun suaminya masih belum bisa dibilangin ya, Pak Arjuna ini masih kekeh ingin